kita kekurangan kejayaan, bangkitlah Malaysia. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video yang menarik sekali. Sebuah video dengan judul Rivalitas Panas Sepak Bola Indonesia-Malaysia, ada fakta yang mengejutkan. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Dah tak ada apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Kita ada peningkatan, tapi kita kekurangan kejayaan, bangkitlah Malaysia. Yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa Video dari oleh jiran kita. Fokus Football Indonesia. ID ya, jangan lupa dikunjungi ya. Yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu. Persaingan Indonesia-Malaysia dalam dunia sepak bola dan emosi masyarakat di kawasan Asia Tenggara, khususnya di antara Indonesia dan negara tetangga kita, Malaysia. Pernyataan ini didukung oleh beberapa fakta menarik, bahkan terkait dengan survei dan hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap rivalitas ini. Mari kita telusuri lebih jauh bagaimana isu-isu ini berkembang hingga menciptakan perdebatan yang tak ada habisnya. Persaingan Indonesia-Malaysia dalam sepak bola. Bagaimana persaingan Indonesia-Malaysia dalam dunia sepak bola telah memengaruhi emosi banyak orang. Baru-baru ini, penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang di Malaysia mungkin mengalami gangguan mental. Hal ini disinyalir sebagian disebabkan oleh tekanan dari hasil pertandingan tim nasional mereka. Meskipun Malaysia sering mengklaim sebagai rival utama Indonesia di lapangan hijau, kenyataannya prestasi mereka tertinggal jauh. Mari kita ambil contoh bagaimana mereka tetap bersikeras menyebut diri mereka sebagai pesaing, meskipun performa tim nasional mereka sudah tidak selevel lagi dengan Indonesia. Bahkan ada lelucon yang mengatakan bahwa level mereka kini lebih cocok bersaing dengan Laos atau Timor Leste, bukan Indonesia. Mentalitas dan doktrin di Malaysia. Mentalitas dan doktrin kita juga harus melihat bagaimana doktrin yang tertanam di masyarakat Malaysia berkontribusi pada rasa iri dan dengki terhadap kemajuan tim nasional Indonesia. Mereka dibesarkan dengan pemikiran bahwa sistem kerajaan mereka lebih unggul dibandingkan republik kita, bahkan dalam hal sepak bola. Namun, ketika kenyataan berbicara lain, rasa frustrasi ini akhirnya diekspresikan melalui berbagai cara, termasuk di media sosial. Salah satu contoh paling lucu adalah bagaimana mereka berusaha meremehkan keberhasilan Indonesia dengan membandingkan pemain-pemain lokal dan naturalisasi. Mereka kerap menganggap bahwa hanya pemain homegrown yang layak dihargai, padahal banyak fakta menunjukkan bahwa Jepang, salah satu negara terkuat di Asia, juga memanfaatkan pemain naturalisasi di masa lalu. Kebodohan organik yang ditampilkan. Sebuah contoh unggulan dari kebingungan ini dapat kita lihat dalam komentar salah satu akun Twitter Malaysia yang menyebut bahwa kuasa besar Asia hanya menggunakan bakat lokal. Namun mereka lupa bahwa Jepang, Vietnam, bahkan Cina juga pernah memanfaatkan pemain-pemain berdarah campuran untuk memperkuat tim mereka. Tim Thailand ni dah bertahun-tahun aku tengok dan aku memang minat betul diorang punya gameplay yang attacking, fluid football tu kan. Rasa syok je nak tengok. Bukannya main bola kampung. And mungkin ada orang Indonesia yang akan argue, kami layak ke round ketiga kot, Thailand tak layak. Betul, Indonesia layak ke round ketiga. Tapi kita kena tengok juga Thailand ni tak layak macam mana, teruk ke performance diorang. Thailand ni tak layak sebab mereka berada di tempat ketiga. Dan yang tempat kedua tu China, mata sama, goal difference sama. Mereka hanya kalah dekat pertemuan je lah kan. Disebabkan itu China layak tapi Thailand tak layak. 100% gunakan player naturalisasi. Dalam listing ni nama Soekarno ke, Soeharto ke, Bambang Pamungkas ke,
Tak ada. Tengok ni 100% player naturalisasi. Daripada keeper, defender, midfielder sampailah striker. At least kita punya line up Malaysia kita ada Akia Rashid, kita ada Ghazali, ada Arif Aiman, ada Safawi Rasid. So at least kita ada hampir separuh tau, lebih daripada separuh local player yang bukan naturalisasi macam Endon kat atas ni. Cuba tengok. Media Malaysia kembali menyenggol-nyenggol timnas Indonesia, di mana salah satu media Malaysia mengatakan wonderkid anak tempatan 100% lokal, bukan moyang, bukan Bangladesh. Di mana ini juga direspon oleh netizen netizen Malaysia mengatakan, bagi orang Indonesia, kalian bisa membawa ratusan pemain Belanda untuk bermain di negara kalian, tapi tidak ada satupun pemain yang bisa mengalahkan bintang kita, Arif Aiman Hanafi. Terlalu ini sombong. Sangat lucu teman-teman. Pada faktanya Malaysia memiliki 7 pemain naturalisasi di 2024, di mana pada skuad terakhir mereka mengumumkan 7 pemain naturalisasi, dan ada beberapa pemain yang bukan kelahiran Malaysia. Ya, bisa dilihat di gambar ini. Ada Matthew Davies, Daniel Ting, Dion Coles, Corbin Ong, Noah Land, Stuart Wilking, dan Darren Lock. Mereka semua adalah pemain naturalisasi dan pemain keturunan Malaysia, bukan darah Malaysia asli ya, bukan tempatan ya. Jadi negaramu saja seperti itu, jangan kata-katakan negara kami. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Di sisi lain, Vietnam juga menghadapi tantangan besar dalam mencari pemain-pemain naturalisasi yang mau bergabung dengan mereka. Bahkan ada cerita tentang seorang pemain keturunan Cina yang enggan melepaskan paspor Belandanya untuk bermain di tim nasional Cina. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pemain bukan hanya soal darah atau asal, tetapi juga sistem yang mendukung perkembangan mereka. Malaysia dan kebanggaan yang salah kaprah. Tidak lengkap rasanya membahas topik ini tanpa menyebut bagaimana Malaysia seringkali membangga-banggakan hal-hal yang sebenarnya tidak relevan. Contohnya, mereka mengklaim bahwa pemain mereka lebih baik daripada pemain-pemain seperti Kevin Dick, padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Lucunya, meskipun mereka terus-menerus mencoba menjelekan prestasi Indonesia, ada beberapa tokoh media Malaysia yang secara fair mengakui keunggulan tim nasional kita. Namun mereka ini sering dianggap pengecualian, bukan gambaran mayoritas masyarakat Malaysia. Pokoknya kasih paham Pak Erik. Nah lihat guys. Serius dari Indonesia, Malaysia akan siapkan program naturalisasi pemain. Resmi, Federasi Sepak Bola Malaysia akan siapkan proyek restrukturisasi atau revolusi sepak bola negeri jiran. Salah satunya adalah program naturalisasi pemain. Sementara itu, FAM sudah menggelar pertemuan dengan seluruh perwakilan asosiasi untuk menentukan kerangka operasional dalam program ini, termasuk diantaranya Tunku Ismail Idris yang sebelumnya bertemu dengan Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir. Perubahan struktur skuad Harimau Malaya bakal mencetuskan fenomena hingga mampu mengatasi pencapaian timnas Indonesia yang dipimpin Ketua PSSI yaitu Erick Thohir. Tulis media Malaysia Harian Metro Minggu 24 bulan 11 2024. Nah, kalau tanggapan kalian gimana guys terhadap timnas Malaysia meniru program naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia guys? Coba tulis di kolom komentar. Ketidakmampuan menghadapi kenyataan. Akhirnya kita melihat bagaimana frustrasi mereka mencapai puncaknya ketika mereka mulai membandingkan prestasi Indonesia dengan negara lain, seperti Jepang atau Thailand, seolah-olah mereka juga memiliki peran dalam kesuksesan negara-negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya iri pada Indonesia, tetapi juga pada siapa saja yang lebih baik dari mereka. Ini mengatakan pada bulan Disember ni terdapat satu perubahan besar terhadap bola sepak Malaysia. Akan ada pengurus besar, CEO dan struktur baru untuk pasukan Harimau Malaya. Betul ke? Tapi kabar angin yang bertiup kencang adalah bahawa Harimau Malaya akan mengikut model pasukan Indonesia. Apa modelnya? Modelnya adalah untuk mencari pemain naturalisasi yang mempunyai darah keturunan Malaysia yang bermain bola sepak di luar negara. Tapi ini baru kabar angin lah.
tak tahu lagi kesudahannya. Antara calon-calon pemain naturalisasi menurut laporan adalah pemain tengah Burnley Josh Brownhill, yang kedua pemain tengah dari Holland Shepperman, yang ketiga pemain pertahanan MK Don Sam Shearing, yang keempat pemain attacking Burnley Zian Fleming, yang kelima pemain sayap muda dari PSD Iggy Huben, yang keenam pemain berdarah England Harvey Nips dari pasukan Reading, yang ketujuh ni kita biasa dengar pemain tengah Wan Kuzin yang bermain di Liga Division 3 Amerika Syarikat. Kalau kita ikut kabarnya, ramai lagi calon pemain naturalisasi yang berada di luar sana. Untuk pandangan aku sebenarnya okey je dengan pemain naturalisasi ni. Cumanya nombor satu, pemain naturalisasi ni mestilah mempunyai kualiti yang bagus, grade A, dan bermain di liga yang lebih baik. Nombor dua pula, kena ada keseimbangan dari segi pemain naturalisasi dan juga pemain lokal homegrown yang berada dalam pasukan Harimau Malaya. Bagi aku tak berapa setujulah kalau hampir kesemua pemain naturalisasi berada dalam kesebelasan utama Harimau Malaya. Tapi kalau itulah jalan yang Harimau Malaya nak pilih, iaitu kita naturalisasi hampir kesemua pemain dalam skuad Harimau Malaya, aku akan mempunyai expectation yang tinggi di mana sepatutnya Harimau Malaya bersaing dengan kuasa-kuasa besar, pasukan-pasukan besar di Asia seperti Jepun, South Korea dan pasukan-pasukan Arab yang lain. Korang pula macam mana? Apa expectation? Info sepak bola ASEAN. Jadi hari ini ada info dari tetangga kita, yaitu Malaysia. Jadi Malaysia dikabarkan terinspirasi dari Indonesia bahwa mereka juga akan gencar memburu pemain keturunan di Eropa sana. Setahu gua kebanyakan keturunannya dari Bangladesh. Nggak bercanda nih. Ini bagian dari upaya negara Malaysia untuk memajukan sepak bola. Dan kabar ini pun dibenarkan oleh salah satu petinggi dari FAM. Resminya program ini akan diumumkan di tahun depan, tepatnya di tahun 2025. Oh iya, gue punya usul. Nanti kalau kita kan di laga akhir pertandingan tuh nyanyikan lagu Tanah Airku. Ini gue ada usul nih buat tim Malaysia. Nanti di laga akhir setelah pertandingan selesai, bawain lagu Gerimis Mengundang. Buya Hamka pernah berkata Melayu itu mati karena angan-angan. Ungkapan ini sangat relevan untuk menggambarkan bagaimana sebagian besar masyarakat Malaysia yang tidak mampu menghadapi kenyataan, menciptakan narasi sendiri untuk membenarkan kegagalan mereka. Mereka hidup dalam bayangan dan khayalan, alih-alih menerima kenyataan dan berusaha memperbaiki diri. Jadi, dari semua pembahasan ini kita bisa melihat bahwa rivalitas dalam sepak bola tidak hanya tentang hasil di lapangan, tetapi juga menyangkut kebanggaan, mentalitas, dan cara berpikir suatu bangsa. Untuk Indonesia, mari kita terus mendukung tim nasional kita dengan penuh semangat dan tidak... Oke guys, demikian satu buah video dari Fokus Football ID. Jangan lupa dikunjungi, didukung, di-subscribe, dan di-like. Satu buah video yang membahas tentang perihal sering memanasnya hubungan rivalitas antara Indonesia di semua bidang, salah satunya di sepak bola. Memang sekarang zamannya sosial media, gampang sekali kita membuat dan kita menemukan berita, informasi dalam dunia sosial media. Dalam dunia sepak bola Malaysia yang ngakunya sebagai rivalitas Indonesia untuk sekarang ini memang lagi memanasnya, karena bagaimanapun penyokong fan Malaysia ataupun netizen Malaysia yang tidak senang dengan keberhasilan sepak bola Indonesia sekarang ini, dia sebagian bisa menerima, tetapi sebagian juga ada yang nyinyir dengan kesuksesan sepak bola Indonesia. Makanya tidak jarang kita melihat komentar-komentar dari netizen Malaysia yang selalu mencibir dengan mereka tidak melihat bahwasanya dunia sepak bola Malaysia sekarang justru prestasinya turun. Inilah yang tidak dilihat oleh mereka, justru malah seringnya mencibir sepak bola Indonesia. Hal ini membuktikan bahwasanya ketidakmampuan Malaysia untuk sekarang ini bersaing dengan Indonesia justru banyak yang membuat netizen Malaysia yang sirik pada Indonesia.
Walaupun itu tidak semua. Inilah yang terjadi antara netizen Malaysia dan juga Indonesia. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman ulasan dari awal hingga akhir? Silakan teman-teman bisa komentar. Jangan lupa kunjungi Fokus Football ID dan juga subscribe, like channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.